halo, apa kabar Anda semua? Kita ucapkan selamat ulang tahun atau HUT dari tanggal 5 Oktober. Ya, selalu ada semacam kebanggaan kalau kita lihat display atau parade pesawat tempur TNI. Kendati situasi dunia masih dicekam oleh pandemi, dan terutama di Asia Pasifik dicekam oleh ketegangan internasional di Laut Cina Selatan. Tapi kita merayakan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau TNI dengan semangat mempertahankan kedaulatan negara. Dan dengan cara itu kita bisa susun ulang hubungan antara militer dan sipil yang hari-hari ini seolah-olah ada sedikit ketegangan. Tapi kita tahu bahwa itu soal biasa dalam demokrasi, akan juga diperoleh pengertian baru tentang fungsi militer dalam sebuah negara demokrasi. Oke, kalau mau bicara soal peran politik TNI ini, saya ingat disertasinya dari Profesor Salim Said yang disebut dalam bukunya The Genesis of Power, ya. Itu disertasinya di Ohio. Itu kemudian dibukukan yang disebut sebagai Genesis of Power. Dia bicaranya tentang teori keterlibatan TNI dan Polri itu antara teori pull dan push, gitu, faktor tarik dan faktor dorong. Nah, gitu, biasanya ada kecenderungan sipil itu kemudian menarik kembali TNI untuk kekuatan politik mereka. Nah, ini yang saya kira bahaya ketika kekuatan-kekuatan politik sipil mulai menarik kembali TNI ke dalam day-to-day politik. Itu betul, kita sudah hentikan teori itu sejak reformasi. Dan kita paham bahwa di awal kemerdekaan, the genesis of power itu memang berasal dari relasi yang tak terhindarkan antara tentara dan rakyat. Karena itu genesisnya adalah tentara rakyat dulu kan, TKR, tentara rakyat, lalu berubah jadi macam-macam, dan akhirnya di zaman Orde Baru tentara berpolitik. Nah, itu periode yang udah kita selesaikan. Waktu kita pindah ke sistem reformasi, kita mengunggulkan civilian values. Sering kali saya terangkan, bukan sipilnya yang unggul, tapi nilai sipilnya itu, civilian values. Dan itu yang mesti dipahami oleh politisi sekarang. Jangan seret-seret tentara itu, militer ke dalam politik, karena itu bukan wilayah dia. Wilayah dia adalah mempertahankan kedaulatan negara dari serangan luar, bukan dari serangan dalam justru. Kalau dalam itu urusan polisi itu. Jadi nikmatnya berdemokrasi kalau kita paham bahwa kita sebetulnya berupaya untuk memaksimalkan the supremacy of civilian value, keutamaan nilai-nilai sipil, dan itu berlaku bagi masyarakat sipil maupun bagi anggota TNI dalam keadaan damai. Dalam keadaan perang ya berlaku hukum militer. Ya, nah dalam konteks itulah kemudian kenapa kemudian jadi dipahami orang menjadi mengerenyitkan dahinya, keningnya, atau bahkan kemudian mempersoalkannya ketika ada instansi-instansi militer mulai membangun patung-patung gitu, seperti di Akabri yang dilakukan waktu Letnan Jenderal Dudung menjadi Gubernur Akmil, dan kemudian juga hilangnya kemarin patung diorama di sana, itu menjadi dipersoalkan karena memang harusnya persoalan-persoalan politik semacam ini tidak lagi jadi tanah dari TNI, karena kalau begitu ini bahaya sekali gitu. Di satu sisi di dalam TNI sendiri ada keinginan yang disebut sebagai teori dorong, push, dan teori tarik gitu ya, push dan pull tadi. Nah, ini kembali lagi rupanya. Iya, kebanyakan sekarang kita lihat partai-partai besar justru menarik TNI ke dalam wilayah politik. Dan itu tidak mengenakkan sebetulnya, karena itu menandakan partai-partai itu nggak mengerti demokrasi kan. Dia harus andalkan konstituen sipil, bukan taruh militer sebagai penasehat atau ketua macam-macam lah dalam sistem itu. Jadi betul sekali bahwa wilayah militer itu harusnya kosong dari kepentingan-kepentingan transaksi politik. Dan patung-patung itu juga menandakan ada transaksi politik sebetulnya kan. Karena terlalu terbaca tuh arah pemujaan pada seseorang menjadikan si tokoh itu dikultuskan tuh. Padahal Indonesia ini ribuan tokoh, dan bahkan yang belum bisa diucapkan, banyak pendiri bangsa yang
sebetulnya menumpang pada ide-ide dari tokoh yang lain tuh. Tapi kita tahu seringkali hanya seseorang yang muncul di pers yang ada headline dia disebut tokoh. Padahal itu adalah hasil kerja bersama tuh. Dan banyak perempuan juga yang di awal kemerdekaan punya ide yang bagus tapi terlupa dalam sejarah. Dan tokoh-tokoh itu yang kadangkala tertinggal lalu harus diusulkan kembali. Sementara tokoh yang udah jadi tokoh justru dilebih-lebihkan ketokohannya. Itu yang buruknya tuh. Oke. Jadi Dirgahayu TNI, dan kita mengingatkan bahwa sejak era reformasi itu TNI yang kalau di barat itu terminologinya back to barak, kalau kita disebutnya back to basic gitu ya. Tapi sebenarnya tapi sebenarnya lebih esensial back to basic ya, karena kembali kepada jati dirinya gitu sebagai TNI. Iya, kalau back to barak itu artinya nggak boleh ada tentara yang terlihat beredar di kota. Karena barak tentara itu militer di mana-mana, di Amerika, di Eropa, di Jepang itu jaraknya 50-100 km dari kota tuh. Sehingga nggak kelihatan baju tentaranya tuh. Tapi oke, kita pakai back to basic. Artinya kembali pada kejati dirian TNI yang adalah pelindung rakyat dan pelindung kedaulatan itu. Bukan bermain politik. Oke, kita tinggalkan soal TNI, tapi kita bicara soal purnawirawan TNI, Bung Rocky sekarang. Seperti kita sudah prediksi kan, ketika kemarin ada ribut-ribut antara Pak Luhut, dan kita menyarankan Pak Luhut nggak usah meneruskan kasusnya itu, pasti nanti akan ada semacam gerakan kontra, dan yang saya sebut kemarin juga ada konsorsium jurnalis internasional ini ya. Dan yang muncul adalah kalau sebelumnya ada Panama Paper, sekarang Pandora Paper. Nah, biasanya kan kalau sudah dibuka kotak Pandoranya itu akan kemana-mana itu larinya, Bung Rocky. Itu saya ingat, itu mitologi Pandora itu kan seorang perempuan yang akhirnya melawan perintah Dewa Zeus untuk jangan membuka kotak itu. Karena di dalamnya ada banyak kejahatan. Tapi Pandora karena dia cinta pada keadilan, dia ingin tahu apa sih isi kotak itu, kenapa nggak boleh saya buka. Lalu dia buka kotak itu. Di dalam mitologi disebutkan seolah-olah Pandora itu biang segala kejahatan itu. Karena Pandora seorang perempuan, lalu dianggap perempuan itu adalah root of all evil. Tapi kemudian peradaban membalikkan pengertian istilah kotak Pandora, yaitu memang kotak Pandora harus dibuka karena di dalamnya ada kejahatan itu. Jadi kita berterima kasih pada Pandora Internasional, ada 600 Pandora Internasional, 600 wartawan investigasi yang memang membuka kotak itu karena di dalamnya ada kejahatan kepala negara. Beberapa kepala negara di situ, artis bahkan terlibat, dan petinggi-petinggi negara. Jadi kita ada di dalam suasana baru sebetulnya sejak 1 dekade ini untuk kembali pada social justice, pada ide keadilan. Nah itu yang dilakukan oleh pers sekarang. Karena partai politik nggak mampu untuk melakukan itu, maka jurnalis internasional bikin asosiasi untuk membongkar ketidakadilan, terutama ketidakadilan ekonomi, di mana sumber dari korupsi dan penyelundupan pajak itu dieluk-elukkan di negara-negara yang bebas pajak. Padahal sebetulnya negaranya sendiri butuh pajak. Ya, ya. Dan ini sebenarnya bukan hanya pejabat di Indonesia ya. Ini ada puluhan pejabat dari berbagai negara. Tapi kebetulan di Indonesia kali ini yang disebut adalah Pak Luhut dan Pak Erlangga Hartarto. Ini bagaimana menarik? Ini menarik karena dua-duanya ini kan adalah menteri koordinator ya. Satu menteri koordinator ekonomi, yang satu menteri koordinator Marinvest. Jadi urusannya semua berkaitan ekonomi. Betul sih seperti dikatakan oleh Dirjen Pajak bahwa tidak selalu kaitannya dengan penggalapan pajak. Tetapi orang juga tidak bisa membantah bahwa kaitan perusahaan-perusahaan cangkang ini dalam beberapa kasus ini merupakan modus untuk menyembunyikan, untuk menghindari pajak. Ya, seluruh dunia tahu itu adalah tempat tax haven atau ya memang tempat menyembunyikan uang haram. Karena disebut uang haram karena kalau dia uang halal mestinya ada di negaranya sendiri dan bayar pajak tuh. Jadi dengan sendirinya pikiran internasional bahwa Panama, British Virgin Islands segala macam itu memang itu tempat untuk memutar uang, memutihkan uang lalu diinvestasikan ke tempat yang lain tanpa melalui proses pemenuhan wajib pajak di negara di mana kapital itu sebetulnya berasal. Jadi ini kan semacam perusahaan-perusahaan virtual
yang sebetulnya bersembunyi di balik hukum negara-negara yang memang juga berupaya untuk cari keuntungan dari modal besar yang sedang diuber oleh pemerintahnya masing-masing. Jadi sebetulnya kita mau dengar sebetulnya apa komentar Sri Mulyani begitu tahu bahwa ada Pandora's Paper, dan Sri Mulyani juga seorang perempuan yang juga mesti pro pada Pandora itu sama perempuan. Jadi sebetulnya langkah pertama ya mungkin KPK harus bertindak karena ini kan sinyal bahwa ada kejahatan pajak di situ kan. Tapi KPK nggak kita percaya lagi, maka mestinya Pak Sigit, Kapolri bisa bertindak itu dengan memakai novel Baswedan dan teman-temannya itu blessing in disguise itu. 57 reserse hebat pindah ke Kapolri dan sekarang mereka menunggu ditugaskan untuk membongkar penyelundupan pajak di Pandora's Paper. Ah itu dia tuh enak tuh. Oke, kita tentu saja asasnya tetap praduga tak bersalah, tetapi dengan disebut oleh asosiasi atau konsorsium media internasional ini, saya kira bagaimanapun juga Pak Luhut dan Pak Airlangga Hartarto mesti memberi penjelasan pada publik. Karena tadi Anda sudah menyinggung Bu Sri Mulyani, ini kan pemerintah sedang berupaya gencar-gencarnya menggalakkan penerimaan pajak, bahkan ada rencana NIK itu, nomor induk kependudukan itu digantikan NPWP. Jadi semua warga kita yang sudah berumur berapa ya, kalau itu 17 tahun itu otomatis dia punya NPWP ini. Yeah. ini luar biasa ini kan. Tapi sementara kemudian ada kecurigaan. Ini penting di garis bawah. Ada kecurigaan para pejabat-pejabat kita yang mengendalikan negara ini bermain-main dengan upaya penggalapan pajak. Itu secara sistem memang setiap warga negara wajib pajak. Tapi kan itu ajaib kalau Ibu Sri Mulyani majakin pemulung yang berusia 17 tahun. Sementara yang udah berusia 70 tahun justru ngemplang pajak itu kan. 70 tahun ke atas itu. Jadi sebetulnya logika keadilan sosial ini memang sedang berubah tuh. Kalau nanti ada konferensi pers atau pejabat juru bicara menteri bilang enggak itu kan baru indikasi. Oh iya, dan itu bukan satu peristiwa hukum. Memang kalau nggak dilaporkan memang bukan peristiwa hukum. Tapi ada semacam kesepakatan baru sejak abad 21 bahwa kerja jurnalistik itu juga adalah kerja hukum itu. Dan orang percaya pada jurnalis investigatif daripada hakim yang disogok oleh pengusaha kan. Jadi itu intinya bahwa keadilan itu berubah sejak kasus apa itu yang disebut 1% itu apa namanya itu Malaysia apa namanya ya 1 million DW bukan? Iya itu apa namanya itu Wall Street ya kasus Wall Street itu. Oh ya ya. We are the 99% gitu. Jadi sejak itu jurnalis internasional dianggap sebagai penegak hukum itu. Dan etika itu yang dipelihara sekarang sehingga ada konsorsium yang ingin membongkar kasus-kasus jenis. Jadi itu sebetulnya intinya mengapa laporan pers itu justru adalah barang yang paling bagus untuk memulai sebuah investigasi. Bukan laporan orang, ini laporan jurnalis itu memang nggak ada modus apa-apa kan. Kalau orang dia bisa balas dendam itu ada utang piutang. Ini pers itu demi keadilan publik dia melakukan investigasi dan itu adalah masukan buat Kapolri. Saya sebut aja Kapolri ya, saya nggak mau sebut lagi itu masukan buat KPK. Kalau KPK itu nanti tukar tambah lagi kasus di situ. Oke. Dan sekarang ada modus yang baru kan, selain investigasi kemudian ada semacam kebocoran atau pembocoran ya, leaks yang kita sebutkan kemarin biasanya kayak dimulai dengan WikiLeaks dan kasus ini yang terbaru Pandora ini juga merupakan bocoran juga dokumen jutaan semacam itu. Nah tetapi seperti kita singgung sebelumnya namanya Pandora itu kan baru dibuka dan itu bisa lari kemana-mana gitu ya. Jadi aku yakin bahwa ini tidak berhenti hanya sampai di sini saja. Ya betul, mitologinya begitu. Waktu Pandora buka kotaknya, evil evolves itu, kejahatan lari kemana-mana. Dan mestinya kejahatan itu jangan sampai menguap. Itu pentingnya juga publik Indonesia ini kebetulan nama Pak Luhut juga lagi viral itu karena berselisih dengan Haris Asrar.
Sehingga Pak Luhut dapat beban dua kali sebetulnya kan. Ada kasus di dalam negeri, ada kasus di luar negeri. Maka sangat mungkin naluri investigasi pers itu melihat kaitannya tuh. Apalagi kasus Pak Luhut di Papua itu, peristiwa yang dilaporkan itu tuh, sudah bunyi sampai ke mungkin Partai Buruh Australia atau Partai Hijau Australia mulai merasa bahwa oke, kita juga mesti investigasi secara jernih. Jangan-jangan ada perusahaan cangkang juga di Australia yang memanfaatkan relasi bisnis untuk dapat keuntungan di Papua yang menyeret nama Pak Luhut itu. Jadi supaya jernih, mesti ada semacam panel untuk ya membongkar kasus ini. Membongkar dalam arti meneliti lebih jauh. Ini berarti nanti teman-teman di Kontras yang dipimpin oleh Fathia itu punya data baru kan untuk melihat kaitan-kaitan bisnis dalam negeri yang seringkali memang diselundupkan ke luar negeri hanya dalam upaya untuk menghindari pajak dan pembicaraan politik di dalam negeri itu. Nah, saya jadi teringat ini pernyataan dari pengacara Bung Haris Azhar yang menyatakan kalau memang ketika Pak Luhut waktu itu akan mengadukan ke polisi, dia menantang untuk sekalian tanggung tadi ya, ini buka-bukaan. Nah, ini menurut Anda, apakah Anda mendorong untuk terus buka-bukaan atau seperti yang dulu sempat Anda sampaikan, sebaiknya seperti ini duduk bersama dan kemudian Pak Luhut menyampaikan data-data, kalau memang tidak benar, teman-teman termasuk Kontras bisa melakukan koreksi, ya tapi kalau benar tentu saja kan Pak Luhut harus mencabut pengaduannya kan. Ya, dulu kita berpikir supaya lebih cepat, ya udah bikin panel untuk diskusi akademis tuh. Nanti Pak Luhut punya data bisa dibantah. Gitu. Jadi itu hal yang biasa sebetulnya. Tetapi kelihatannya nggak mungkin lagi karena udah terbuka bahwa jurnalis investigasi juga lagi menyorot nama Pak Luhut, sehingga kehilangan momentum sebetulnya Pak Luhut. Dan sebetulnya dari awal kita udah kasih sinyal bahwa main-main dengan Kontras itu bahaya tuh. Karena Kontras itu lebih dulu dapat data dari investigasi jurnalis internasional ketimbang birokrasi itu. Kan Kontras itu juga konsorsium dari LSM dunia yang berupaya untuk membongkar banyak kasus di dalam hubungan bisnis dan politik tuh. Jadi seringkali ini, terutama lawyer Pak Luhut itu nggak ngerti bahwa Kontras itu bukan sekedar organisasi di Indonesia, itu dia punya jaringan dengan sistem internasional tuh. Sama juga YLBHI, mengganggu YLBHI itu mengganggu web justice dari laba-laba dunia, yang itu laba-laba keadilan itu. Jadi sebetulnya kita mesti paham bahwa setiap masyarakat sipil dunia itu saling terkait, yaitu kepentingan human rights, justice, environmental policies itu. Jadi itu konyolnya lawyer-lawyer yang masih dungu nggak ngerti bahwa masyarakat sipil dunia itu terkait untuk kepentingan satu prinsip, yaitu justice itu. Dan itu yang menyebabkan Kontras merasa enggak, kami punya kemampuan untuk membuktikan. Nah, kemampuan membuktikan Kontras ini yang nggak bisa dibaca oleh lawyer-lawyer Pak Luhut, sehingga kemarin kita lihat dia keteter waktu di narasi di Mata Najwa itu. Jadi terlihat bahwa lawyer kita betul-betul buta huruf terhadap relasi-relasi dan koneksi-koneksi antara jurnalis dan LSM dunia itu. Mesti banyak belajar mereka tentang political economy of justice, of global justice. Ya, ya. Dan kita sebenarnya kemarin secara tersamar juga ya, kita secara terbuka juga mengingatkan bahwa ini bakal jauh nih ceritanya kalau begini, kalau dilanjutkan kan gitu ya. Iya. Nah, dan kita diuntungkan sebetulnya karena LSM kita dia setiap 2 bulan 3 bulan ada seminar di luar negeri. Maka bertemulah LSM dunia itu dengan jurnalis investigasi. Kebanyakan data juga disumbangkan oleh LSM yang punya riset-riset seperti yang sedang diriset oleh Kontras tuh. Jadi lupa mereka ada variabel global justice. Nah di situ konyolnya tuh, bukan Pak Luhut yang konyol, lawyernya yang bodoh tuh. Oke. Bodoh secara ilmu hukum ya. Atau bodoh secara pemahaman bahwa dunia ini sekarang sudah ya, di global village gitu ya, kampung besar yang semuanya saling terhubung begitu ya. Ya itu mesti diterangkan, jangan sampai saya kena delik pula menganggap orang bodoh. Enggak, saya anggap ilmunya bodoh itu, bukan orangnya. Ya. Oke, Bung Rocky, kita
ini seperti kata pengacara Haris Azhar, sudah kebelang tanggung nih kelihatannya. Ya sudah, mari kita saksikan saja, kita nikmati bagaimana perkembangan berikutnya ya. Ya, jadi minggu politik akan bertambah panjang ini. Karena ada festival keadilan di depan mata kita. Kita tonton lagi. Yes. Oke, terima kasih. Oke.